Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan ketujuh ini ya, kita akan membahas tentang akses kontrol atau kontrol akses, hak akses ya yang akan diberikan kepada eh, seseorang ya tentang keamanan komputer. Pembahasan kali ini ya tentang akses kontrol ya. Kemudian ada model akses kontrolnya, di situ ada DAC, ada role based ya, ada mandatory, kemudian ada metodenya ya, metode akses kontrolnya seperti apa, ada terpusat, ada terdistribusi ya, ada identifikasi dan autentikasi ya, bagaimana kita uh, apa yang kau tahu gitu ya, apa yang kau miliki, apa yang siapa kamu gitu loh. Di situ nanti kita bahas semua. Pertama tentang autentifikasi versus akses kontrol. Ini sebenarnya untuk mengidentifikasi, ya, memastikan ya siapa sebenarnya pengguna yang akan masuk dalam sebuah sistem ya. Benar nggak ini pernah dikenali atau tidak gitu ya. Identifikasi ya, memastikan keabsahan user. Jadi misalkan seperti flowchart di samping gitu ya. Sistem akan memulai dengan identifikasi dan autentifikasi. Apakah sudah benar, sah gitu ya. Misalkan seseorang dengan apakah dia ini pegawai dari sebuah dinas atau institusi, instansi. Apakah sudah benar, apakah sudah menggunakan kartu identitas ya, atau sudah menggunakan password tertentu dengan username ya, ketika memasuki sebuah sistem. Akses kontrol mengatur wewenang. Dia memang memberikan atau memiliki sebuah wewenang untuk memberikan hak akses kepada seseorang atau tidak. Itu wewenang dia gitu. Wewenang yang kita berikan kepada sebuah sistem. Sistem ini yang akan memeriksa siapakah orang ini ya. Itu wewenang dia untuk menolak ya atau menerima gitu. Itu maksudnya. Contohnya ya, contoh pertama, akses untuk menggunakan sebuah atau memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepada anak dari Edward gitu. Edward, ya, anaknya boleh masuk rumah ya, tapi tidak boleh mengendarai mobil. Aksesnya bisa diberikan kepada anaknya untuk masuk ke rumah, tapi tidak diberikan kepada anaknya untuk masuk ke mobil. Contohnya seperti ini. Ya. Anaknya boleh bermain di dalam rumah, bisa makan dan lain-lain ya, bisa tidur dan bisa ke kamar mandi ya, mau ke ruang tamu bebas. Tapi anak ini tidak diberikan akses untuk masuk ke dalam mobil. Ketika anaknya bisa masuk rumah ya, dia sudah berlarian di dalam rumah, tapi dia ingin mencoba masuk ke dalam sebuah mobil. Maka di dalam mobil itu punya sistem ya, sistem untuk memeriksa apakah benar ini Edward gitu ya. Ya tentunya di situ ada yang namanya sistem untuk mengidentifikasi siapa yang akan membuka pintu gitu ya. Disitulah masalahnya. Karena anak Edward ini akan mencoba ya membuka sebuah mobil, itu ada masalah di situ, terjadi ketahuan nih, pasti bunyi alarm gitu ya, wiu gitu ya. Nah, untuk masuk mobil kita perlu yang namanya kunci ya, kunci mobil ya, mau itu punya alarm atau yang manual. Nah, kunci ini yang memang tidak diberikan kepada anak Edward gitu.
Kunci ini yang memang tidak diberikan. Makanya dia tidak diberikan akses untuk masuk ke dalam mobil. Nah, sebagai kunci ini ya, itu yang namanya sebuah sistem yang akan memeriksa keabsahan pengguna, user. Control access yang pertama ya, close your front door before you remove back door. Jadi kita tutup dulu ya pintu depan ya, istilahnya pintu depan sebelum kau menghilangkan ya pintu belakang. Apa itu maksudnya? Control access menjamin bahwa seluruh akses ke objek hanya bisa dilakukan oleh yang berhak. Itu intinya melindungi terhadap insiden dan ancaman berbahaya pada data dan program dengan menerapkan aturan baca tulis eksekusi ya. Baca dulu ya, tulis baru eksekusi. Untuk itu dibutuhkan identifikasi atau autentifikasi yang benar. Hak akses terjaga dari perubahan agar hak akses tetap terjaga. Nanti kalau tanpa identifikasi atau autentifikasi, seseorang bisa masuk tanpa itu ya nanti hak aksesnya bisa malah dia blok gitu. Misalkan punya rumah tapi tidak dikunci gitu. Tidak dikunci. Ada orang masuk dari dalam, dia mengunci ya dari dalam, jadi orang lain tidak bisa masuk ke dalam, atau bukan yang punya rumah malah nggak bisa masuk ke dalam. Nah, itu tidak ada kuncinya, tidak memberikan hak akses terhadap rumah gitu. Seperti smartphone gitu ya. Kalau smartphone tidak dibuatkan sebuah perlindungan seperti kunci ya, keamanan gitu, orang lain bisa menggunakan dengan mudah ya, seenaknya gitu. Bisa jadi membajak isi smartphone. Dia akan berpura-pura menjadi Anda gitu. Kemudian akan minta pulsa ya, atau minta dikirimi uang dan lain-lain, atau merubah data-data yang ada di dalam seperti email ataupun nomor rekening dan lain-lain. Nah, untuk itu perlunya kontrol akses di smartphone Anda. Pasangkan pola ya, password ya, supaya orang lain tidak bisa mengakses smartphone. Diberikan hak akses ketika masih dalam pantauan kita gitu. Itu hal yang lain lagi. Nanti kita bahas. Tentunya kontrol akses ini tidak bisa diberikan jalan pintasnya ya. Nggak boleh diberikan jalan pintasnya. Beberapa definisi untuk sebuah komponen yang ada di dalam control access. Yang pertama, resource-nya atau objek itu bisa berupa memori, file, directory, hardware resource, atau software resource-nya, internal device-nya dalam bentuk terlihat ya. Software-nya bisa, hardware-nya juga bisa. Subjeknya entitas yang melakukan akses ke dalam resource-nya seperti user, pengguna, atau pemilik program yang bisa mengakses, bisa menggunakan resource itu jadi subjek. Kemudian ada akses mode, jenis aksesnya seperti membaca ya, menulis, atau membuat sebuah eksekusi dari sebuah program. Oke, kemudian ini tadi sudah diberikan perbandingan dengan keamanan yang tidak ada dengan keamanan yang tertutup, closed and open system ya, closed versus open system. Kalau closed system ya minimum privilege, jadi ada batasan di dalam hak akses ya. Ketika hak akses diminta, kemudian
ada aturan mengenai itu, ada atau tidak gitu kan. Ternyata ada, maka diberikan akses kepada orang tersebut untuk menggunakan resource, atau tidak ada tidak diketahui bahwa orang ini termasuk di dalam organisasi, berarti orang ini tidak bisa mengakses resource yang ada di dalam organisasi. Atau misalkan open system ya, akses diminta oleh seseorang, kemudian apakah ada aturannya gitu. Ternyata tidak ya, makanya malah pemberian akses terbalik. Model akses kontrol tadi ada 3. Yang pertama DAC, ada role based, ya ada mandatory. Nanti ini model aksesnya. Kalau DAC ini discretionary access control. Akses kontrolnya berdasarkan identitas user atau rule access control. Jadi membutuhkan identitas penggunanya atau aturan ya mengatur tentang hak akses tersebut. Jadi sistem administrasi yang umum berdasarkan kepemilikan. Siapa yang pengguna, ya dia sendiri yang pengguna dapat memproteksi atau apa yang mereka miliki ya. Kalau kita punya barang ya berarti kita yang memproteksi sendiri gitu. Punya smartphone ya berarti kita sendiri yang memproteksi, bukan orang lain ya. Pemilik dapat memberikan hak akses objek miliknya kepada subjek lain. Pemilik dapat mendefinisikan hak akses yang diberikan kepada subjek lain. Nah, seperti contoh smartphone tadi. Nah, seseorang boleh memakai smartphone kita dengan syarat ya kita pantau gitu. Misalkan WiFi gitu. WiFi ini disebar. Boleh kita menggunakan WiFi dengan syarat kita beli hak akses misalkan. Misalkan 1 jam gitu ya diberikan harga sekitar 5.000 gitu. Itu pemberian hak akses atau kita memberikan hak akses kepada seseorang tersebut untuk menggunakan WiFi kita. Ini contoh matriksnya ya. Misalkan kita managing gitu ya. Kita buat metrik. Contohnya misalkan file 1. File 1 kita anggap sebuah locker ya, locker 1 gitu. Locker 2, locker 3, locker 4 gitu. Locker 1 isinya apa gitu. Buku-buku tentang komputer. Locker 2 buku-buku tentang novel. Locker 3 buku-buku tentang teknik gitu ya. Buku 4 tentang jurnal dan lain-lain. Nah, kita berikan akses kepada pembaca 1 ini hanya bisa membaca yang locker 1 gitu. Bisa menambahkan sebuah konten atau menambahkan buku ke dalam locker tersebut, ya bisa membacanya juga. Pengguna yang pertama juga bisa menambahkan buku di locker kedua gitu. Atau menulis buku, menuliskan sebuah jurnal misalkan, menuliskan sebuah artikel di dalam locker yang kedua. User 2 ini lebih kepada kemudahan kita untuk men-tracking ya, mengenali siapa yang memiliki hak akses terhadap locker 1, locker 2, locker 3. Ini untuk mempermudah kita. Matrik model ya. Ini akan membahas lagi tentang DAC tadi ya, contohnya dengan Trojan Horse ya. Ada yang tahu Trojan Horse? Iya, virus ya, virus. Masih terkenal sampai sekarang ya, Trojan Horse. Nah, normalinya ya, ketika kita akan mengakses sebuah website ya, misalkan kita akan mencoba membuka sebuah website Polman ya.
website pelemahan. Nah, tentunya kita akan diminta sebuah autentifikasi dari website tersebut. Nah, tapi ya dari black di sini maksudnya yang hacker gitu ya atau cracker gitu ya akan mencoba mengambil data-data pegawai yang ada di Polman. Nah, dia nggak bisa langsung masuk, tidak bisa langsung masuk ke dalam sistem Polman, ya, nggak bisa masuk. Caranya ya dia menyebarkan seperti virus ya, virus. Masukkan Trojan horse ya ke program yang bisa dibagikan gitu, file-file yang bisa dibagikan secara jaringan gitu ya. Masuk ke situ, kita unggah file ya, kita unggah file ke dalam web Polman gitu. Misalkan unggah materi ya. Kemudian dari situ misalkan unggah data-data kita ya, data-data CV kita ke dalam web Polman. Ternyata diambillah oleh pegawai dari BAUK misalkan atau BAK, ngambil file kita, di-download, nah dibuka. Nah, di situ virus itu berjalan. Ketika dibuka, selama filenya dibuka, virusnya berjalan di belakang layar gitu, sampai kita tidak bisa mengetahuinya di mana. Berjalan, dia bisa membaca data-data yang ada di komputer BAUK misalnya. Bisa membaca data-data di komputer yang ada di BAUK. Otomatis data-data tersebut dikirim kembali kepada cracker. Nah, itu bahaya sekali ya, mengcopy semua data laptopnya atau komputernya. Jadi berhati-hati dengan virus ya, Trojan horse ya. Kalau virus hanya untuk menghidden sih mungkin sedikit aman ya, aman. Tapi kalau sudah bisa mengcopy file-file yang penting, itu sudah bahaya. Kelebihan dan kekurangan dari DAC ini ya, kelebihannya intuitif, ya. Mudah diimplementasikan, mudah sekali untuk diimplementasikan. Kekurangannya ya, inherent vulnerability ya, jadi nggak kelihatan itu ya. Perlunya pemeliharaan ACL, jadi basis datanya juga dipelihara terus ya. Siapa saja yang menggunakan. Contohnya ini, hak akses kontrol pada sistem Unix MS Windows ya. Jadi kalau dicek gitu kan, nah mana nih yang kira-kira program yang ada hackernya. Bisa kita lihat waktu-waktunya, misalkan 2006 Mei 2009 ini ada Februari 23 Maret ya, 17 Mei, Oktober 2007-2005 yang menggunakan programnya. Ini yang bisa kita pantau ya, siapa saja yang menggunakan komputer gitu, yang bisa mengakses data-data. Berikutnya DAC ini lebih kepada mengakseskan atau pemberian hak akses kepada pengguna, contohnya di database ya, database atau tabel database. Contohnya misalkan pengguna di sebuah website atau basis data. Kebalikan dari DAC ada non DAC atau role based ya.
berbasis peran. Ya. Tadi kan ada role based juga. Motivasinya bisa sistem ini bisa digunakan dengan banyak pengguna gitu ya. Multi application system banyak sekali. Izinnya ya menggunakan perizinan itu menggunakan peran Anda itu dalam organisasi seperti apa. Ya, intuitif ya sesuai dengan kompetensi, authority dan responsibility. Izinnya berbasis peran kita sebagai apa di situ. Tentunya kalau yang non-DAC ini atau role based itu fleksibel ya, mudah untuk dimodifikasi ketika bertemu dengan permintaan keamanan yang baru. Gitu. Di situ ada pemisahan tugas ya, DAC. Nah, contoh mudahnya seperti ini. Contoh sederhananya ketika kita menggunakan akses PC. Users ya, pengguna ya, dengan role-nya untuk penelitian gitu ya. Jadi risetnya dia server 1. Kalau role-nya itu bagiannya tentang marketing ya, dia bisa mengakses server 1 dan server 2. Kemudian dia sebagai admin gitu ya. Dia bisa mengakses semuanya, semua server karena dia administrator. Jadi marketing tidak bisa mengakses server 3 gitu. Karena dia hanya sebatas marketing. Berbasis perannya sebagai apa. Sedangkan begitu juga dari pengguna yang memang khususnya untuk peneliti ya. Dia tidak bisa mengakses server kedua ataupun ketiga. Jadi cuma cukup server 1. Ini pembagian peran dan pemisahan tugas ya. Pembagian peran itu mengakibatkan tugas-tugas itu dipisah. Jadi, berdasarkan perannya di mana saja ya. Oke, ini contoh sederhana lagi dari Facebook. Misalkan Puji ya. Di dalam grup Only Me kemudian dia objeknya bio dan favorit question if itu semuanya di share ya. Kemudian Aji friends only misalkan. Aji dan Rahmat friends only yang bisa melihat ya grupnya. Dia hanya bisa disebar itu biodatanya hanya dan agama dan political views-nya. Cuma itu aja. Jadi Puji bisa melihat semua data-data objek ini ketika grupnya dia sendiri gitu. Dia bisa melihat ini semua. Kemudian Aji dan Rahmat ketika berteman ya, dia hanya bisa melihat dua objek ini. Aji hanya bisa melihat dua objek ini dari Rahmat dan sebaliknya. Kemudian Mr. X ya, temannya Aji gitu, temannya Aji. Friend of friends, jadi dia tidak bisa melihat apapun dari Puji gitu ya. Kemudian Mr. Stranger Everyone yang bahkan tidak kenal sama sekali. Itu sama sekali tidak punya akses untuk melihat apapun dari data dari Puji gitu. Data dari Aji pun tidak bisa sama sekali tidak bisa, Rahmat juga hak akses. Jadi terbatas. Contohnya ya kalau kita buka Instagram gitu ya. Instagram teman dari teman mungkin masih bisa lihat ya. Nah, kalau bukan teman ya nggak bisa lihat isinya gitu. Kalau bukan teman tidak bisa melihat postingan dari akun lain gitu.
harus berteman dulu. Kalau Instagram saya rasa lebih mudah ya kelihatannya. Kalau kita berikan akses di Instagram itu tidak privat, berarti kan publik ya, semuanya orang bisa melihat. Sebenarnya cuma di Facebook yang lebih lengkap ya. Ya ini pengaturan namanya per day only me ya. Hanya saya yang bisa melihat, jadi orang lain tidak bisa melihat. Biodata dan favorit quote-nya di mana, cuma temannya yang bisa melihat. Dibatasi. Kalau kita buat everyone ya berarti orang lain bisa melihat bagian-bagian ini. Berikutnya ada mandatory ya, sistem memutuskan bagaimana data akan dibagi ya, mandatory. Sistem yang memutuskan ya, sistem memutuskan bagaimana data akan dibagi. Ciri-ciri mandatory access control ya, menentukan tingkat sensitivitas alias label. Diberikan label. Setiap objek diberikan label sensitivitas dan hanya dapat diakses oleh user yang sudah memperoleh klarifikasi di level tersebut. Jadi hanya diberikan kepada pengguna yang sudah kita berikan hak akses ya. Hanya administrator yang diperbolehkan mengganti level objek, bukan pemilik objeknya. Dipakai oleh sistem di mana keamanan adalah sangat kritikal. Dipakai oleh sistem misalkan ya servernya Polman, ya. Hanya administrator yang diperbolehkan mengganti level objek. Misalkan data-data pegawai ini levelnya dibuat lebih tinggi, maka tidak semua orang yang bisa mengakses data yang pegawai tersebut. Hanya administrator yang bisa memberikan hak akses yang memperbolehkan itu bisa digunakan orang lain atau tidak. Sangat kritikal ya, memang data pegawai itu sangat rahasia ya, karena di situ ada data-data pribadi semuanya di situ. Takutnya nanti disalahgunakan oleh orang lain. Mandatory access control ini sulit diprogram, konfigurasi serta implementasinya. Performanya berkurang, ribet ya. Bergantung pada sistem untuk akses kontrolnya. Bergantung sistem. Sebagai contoh, bila suatu file diklasifikasi sebagai rahasia, Mac akan mencegah setiap orang untuk menuliskan informasi rahasia atau sangat rahasia ke dalam file tersebut. Jadi dicegah oleh sistem. Hanya yang punya kuasa administrator. Ketika sudah membuat file ini rahasia ya, atau sebuah data ini rahasia, tidak bisa disebarkan, sudah orang lain tidak akan bisa sama sekali. Seluruh output ya seperti print job, floppy disk, media magnetik lainnya harus dilabel tingkat sensitivismenya. Misalkan lab komputer itu diberikan tingkat di label ya, di tingkat sensitivismenya itu di USB. Tidak boleh pengguna kita menggunakan flash disk untuk mencolokkan ke komputer, ke PC-nya, itu tidak boleh. Nah, itu sudah masuk label di tingkat tinggi ya, maksudnya dinaikkan oleh adminnya, dinaikkan oleh laborannya. Tidak boleh flash disk menancap di PC. Nanti takutnya ada hal lain seperti virus tadi ya, ada virus. Nah, contoh pelabelan objek ada beberapa, ada public, ada sensitif, ada privat, ada konfidensial. Ya. Kalau public itu data tidak dilindungi dimanapun, kalau sensitif itu informasi bisa berpengaruh terhadap bisnis dan kepercayaan publik jika tidak dilindungi dengan baik. Web Polman kalau nggak dilindungi dengan baik,
ada yang hack mengganti artikel-artikelnya gitu kan. Privat ya, informasi personal yang bisa berakibat negatif terhadap seseorang jika bocor. Nah, misalkan apa ya, surat peringatan gitu ya, ada dokumen surat peringatan terhadap karyawan A gitu ya, ya tidak boleh disebar gitu, tidak boleh disebar sekalipun akan membuat karyawan lain akan lebih patuh, ya enggak juga, tidak boleh disebar. Konfidensial ya, informasi perusahaan yang bisa berakibat negatif terhadap organisasi jika bocor. Banyak ya, Wikileaks itu katanya banyak sekali data-data perusahaan yang bocor ya. Perlunya konfidensial ini di sebuah perusahaan, apalagi sudah berbasis IT. Contoh sederhana di publikasi di WordPress. Jadi di situ nanti ada visibility-nya ya, visibilitasnya publik atau privat, atau diberikan password ya, password khusus untuk bisa membuka atau membaca file artikelnya. Gitu. Kalau publik semuanya pasti bisa kedetek, buka di Google aja ketemu gitu kan. Kalau privat mungkin pasti tidak ketemu gitu, tidak ketemu di search engine gitu. Kalau password protect ketemu, tapi ketika mengklik link tersebut nanti akan diminta verifikasi. Anda ini siapa, Kak? Yang kok mau buka artikel ini gitu. Siapa? Harus ada akses yang dulu yang diberikan oleh penulisnya. Metodologi akses kontrol ada yang terpusat, contoh VPN remote site, ada remote login di sistem Unix, yang terdistribusi itu contohnya NIS ya. Nah, untuk praktikum nanti saya berikan ini praktikumnya. Hak user kita menggunakan SQL ya. Kita coba menggunakan SQL. Jadi install dulu di laptopnya itu exam ya. Exam. Nanti kan kalau sudah exam, hak user ini, tabel user ini sudah ada di exam. Kalau di Oke, ini sini ada user account ya. Ada beberapa user account dengan privilege-nya ada. Kalau rutinnya ada 3 ya. All privilege, kemudian saya sudah buat tulisan akun saya, select any usage, nanti grant-nya nggak ada no, ada yes gitu ya. Nah, kalau di sini ini versi lamanya ya. Kemudian secara pakai terminal ya, pakai command prompt ya, pakai command prompt, buka MySQL-nya, bisa dicari di website bagaimana cara membuka SQL, MySQL menggunakan command prompt, nanti insert into ya, tambahkan user dengan nama kalian gitu ya, dengan passwordnya jelas. Nanti di situ kemudian first privilege ya, nanti diberikan
hak akses ya. Kalau sudah masuk MySQL nanti ditampilkan dulu siapa saja yang jadi user ya. User nanti kalau sudah tampil usernya siapa saja, nah baru ditambahkan usernya. Tambahkan dengan nama kalian misalkan. Pemberian hak akses users itu kan menggunakan grant ya, grant hak akses ya. On nama tabel dengan nama usernya apa tadi. Contohnya grant all privilege. Jadi all privilege ini semuanya diberikan aksesnya ya, termasuk select. Tadi apa lagi? Select yang ada di sini semua nih bisa nih. Alter, create, delete ya terhadap tabel ya. Drop, update, insert, file, proses semuanya sudah bisa kalau all privilege. Diberikan kepada tabel praktikum ya. Kepada usernya siapa? Pasti ada localhost ya. Nah, kita buat localhost ya, add localhost. Nanti ada revoke ya, revoke mencabutnya. Jadi menghapus hak akses tersebut terhadap akun itu. Misalkan akun kita jadi cabut. Mencabutnya dilakukan oleh root ya, yang jadi administrator. Nah, nanti ada teks akhir saya upload di itu ya, di e-learning. Oke, sampai di situ pertemuan ke-7. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya. Nanti ada tes akhirnya di praktikum, maksudnya itu tugas praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.